Kita mulai ya Bapak Ibu karena waktu sudah siang, undang kita jam 8.30 dan ini sudah jam 9.30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tuan rumah kita Pak Sulin sebagai perawat jiwa dan calon direktur rumah rehab Paringan serta seluruh petugas kesehatan jiwa dari 31 puskesmas. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini alhamdulillah di tahun 2022 kita bisa berkumpul di Paringan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya Bapak Ibu ini sebenarnya sudah mepet-mepet, kita Omikron agak naik lagi, tapi tetap kita karena kemarin memang kita rencanakan kita berkunjung ke Paringan dan membahas bagaimana Paringan ini nanti di tahun 2022, maka kita tetap harus bertemu di sini. Kemarin mau diadakan lewat Zoom meeting, kayaknya kok malah tambah ribet lagi. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akhirnya masih dibolehkan untuk pertemuan dan bisa melihat-lihat Paringan dari dekat dan bisa bersilaturahmi bersama petugas kesehatan jiwa. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, kita berdoa bersama, kita ucap basmalah agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini sebenarnya kami dari PTN Keswa sudah merencanakan untuk kegiatan ini berlangsung di bulan Januari, tapi akhirnya di bulan Februari, dan sedianya ini sebenarnya Ibu Kabid juga mau datang, tapi ternyata ada halangan. Kemudian Ibu Sekdin hari ini juga berkenan hadir di sini bersama kita, tapi pagi tadi jam 8 ternyata Ibu Kadinkes datang ke Dinas Kesehatan, jadi harus menyiapkan segala sesuatunya, dan sampai sekarang ternyata belum bisa rawuh. Padahal tadi pagi sudah bersiap berangkat, sudah bawa notulen dan memanggil kami untuk ngomong bagaimana baiknya Paringan, tapi ternyata harus agak siang karena harus ada buka dinkes yang di Dinas Kesehatan. Terus kemudian Dr. Andri ini OTW, sudah lama kita bertemu di grup, tapi mungkin yang di sekarang jarang ketemu. Bu Andri menyempatkan diri untuk benar-benar bisa bertemu dengan panjenengan. Ini masih OTW karena jemputannya agak siang tadi. Dan semoga nanti kita bahasnya dengan Bu Andri lebih gaya nih Bapak Ibu, karena bagaimanapun kita nanti berkolaborasi antara petugas puskesmas dengan rumah sakit yang di dalamnya ada dokter spesialis jiwa, yang di sana ada Bu Andri. Di sini pun nanti kami jadwalkan juga ada Bu Andri sebagai dokter konsultannya di Pustu Paringan. Dan Bapak Ibu, seperti kita ketahui bersama, kasus jiwa meskipun COVID bergerak, tapi kasus jiwa juga masih banyak nih. Apalagi yang terkait dengan jiwa, kita kemarin sempat kehabisan obat di masa pandemi, kehabisan obat, kemudian pasien-pasien yang isoman juga banyak yang kehilangan pekerjaan, akhirnya depresi di awal, akhirnya pasien meningkat, tapi kita juga harus menangani. Jadi tetap semangat gitu Ibu. Dan ini pandemi sudah reda, tapi Omikron masih mengancam. Tetapi bagaimanapun di 2022 ini kita punya amanah untuk Paringan ini bisa benar-benar berjalan. Dananya Bapak Ibu, operasional sudah ada di PTN Keswa. Jadi sudah ada di Dinas Kesehatan, dalam hal ini memang ada di kami. Jadi nanti operasional di sini itu Pak Sulin nanti memang semuanya ikut di PTN Keswa. Mulai dari makmin pasien, kemudian ada dokter jaga, dokter pagi untuk rawat jalannya, kemudian ada perawat
perawatnya insya Allah shiftnya per shift 3. Ini rekrutmen. Terus kemudian ada juga laundry, kemudian CS-nya itu sudah ada masuk di penganggaran kami. Jadi bagaimanapun karena anggarannya sudah ada, kita harus bergerak. Lah kami sebelumnya tadi belum kenalan ya Bapak Ibu. Saya karena diamanai sebagai subkoordinator. Saya bukan kepala seksi tapi subkoordinator kesehatan jiwa. Di sini mungkin ada beberapa yang sudah kenal, tapi ada beberapa mungkin yang belum kenal. Makanya saya harus kenalan ya. Tadi kalau sudah ngomong banyak tapi ternyata saya belum kenalan gitu. Saya fungsional epidemiologi. Jadi epidemiologi bisa ngurusi semua gitu. Karena epidemiologi di dalamnya adalah masalah kesehatan, termasuk di dalamnya adalah masalah kesehatan jiwa. Dan diserai tugas sebagai subkoordinator untuk PTM dan Keswa. Jadi namanya bukan kepala seksi, tapi subkoordinator. Jadi saya sama dengan panjenengan, saya petugas fungsional, tapi diminta menjadi subkoordinator. Nah ini kesehatan jiwa karena ada di kami, maka kami laksanakan dengan baik, mencoba kita susun cara bagaimana penanganan kesehatan jiwa itu ketika nanti menjadi capaian kepala bidang itu sudah dikerjakan oleh koordinator yang di bawahnya. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu, saya nama Ani Istiarini yang belum kenal sebagai subkoordinator dari PTN Keswa. Yang petugas baru mungkin sama sekali belum kenal saya, ada beberapa wajah baru. Mungkin kenalannya nanti sambil, kalau di grup belum kenal juga Iya, banyak yang kauman ya. Kalau ingin nanam masih lama, nailan lama, sampung lama, Sukosari lama, Suko juga lama, yang Sukorejo yang baru Sukorejo baru, terus kemudian ini Sawo ya, Mas Kauman ya, Kauman. Oh ya gantinya Mas Andri Malik Kauman. Terus Sawo, iya Sawo. Terus ada yang baru lagi, apalagi maskeran ya, Melarak gantinya laki-laki, tambah laki-laki berkurang perempuannya, tapi tambah laki-laki, tapi laki-lakinya yang di babatan sama yang di ngebel ganti perempuan. Jadi kita memang kalau PTM banyak perempuannya, kalau Keswa banyak laki-lakinya. 1, 2, 3, 4, tetap 8 perempuannya ini. Tetap semangat, luar biasa para sekali ini. Bapak Ibu, hari ini saya sebenarnya bawa LCD, tapi LCD itu bukan untuk panjenengan langsung mengototi bahan terus kita ada materi, bukan. Kalau masalah materi ini kejiwaan, panjenengan semua sudah, saya yakin sudah sampai lupa. Bukan sampai lupa. Saya yakin panjenengan sudah ngodok semua ya. Maksudnya kalau saya itu kan basicnya kan epidemiologi ya. Kalau panjenengan itu kan murni perawat, apalagi Pak Jiu itu jam terbangnya sudah berapa gitu ya. Jadi saya nggak tahu dan saya tidak berani, saya nggak mau dan saya tidak berani menggurui tentang itu. Kalau saya paparkan materi nanti bukan ini ya, malah Nguyai Segoro gitu ya. Jadi hari ini kita mau berdiskusi Bapak Ibu. Kemarin saya bersama tim sempat berdiskusi dengan Bu Andri, berdiskusi juga dengan Bu Sekdin, berdiskusi dengan beberapa orang yang mengampu bagaimana pelaksanaan paringan, dan itu ternyata kalau hanya beberapa kepala itu ternyata ada sesuatu itu yang masih kurang, karena petugas di lapangan itu adalah panjenengan. Apa yang panjenengan maui itu harus tertuang semua untuk bisa kita lakukan di paringan ini Bapak Ibu. Jadi hari ini kita lebih ke diskusi panjang dan tentunya kami pengen dari semuanya 31 puskesmas ini nanti aktif berbicara.
ketika ada Bu Sekdin, ketika ada Bu Andri, monggo kita ngomong baiknya seperti apa. Gitu Bapak Ibu. Sebelum beliaunya ada, monggo Pak Sulin untuk ngasih gambaran kira-kira sebelum saya nanti ngomong terkait program yang Simkeswa, yang bebas pasung dan lain sebagainya. Sebelum saya ngomong panjang terkait dengan program, hari ini karena tugas kita pertama adalah tentang paringan, menyiapkan bagaimana uang yang tadi sudah disediakan itu operasional di bulan Maret paling enggak. Jadi kita harus bahas sebelumnya, monggo Pak Sulin kasih gambaran barangkali dengan rehab yang sudah. Selamat datang Bu Andri, monggo ditunggu. Alhamdulillah, selamat datang Bu Dr. Andri. Teman-teman sudah kangen banget kayaknya dengan Bu Dokter. Kita ini tadi belum memulai Bu Andri, hanya ngobrol-ngobrol sedikit karena memang hari ini ada Bu Sekdin, ada Dr. Andri, kemudian kita mau mulai. Tapi ternyata tadi Bu Nina masih ada buka dinkes, jadi sementara agak telat. Jadi tidak apa-apa, tetap kita mulai, nanti beliaunya kalau datang ke sini kita langsung berdiskusi. Dan Bu Andri, ini tadi kami memang bahasanya kita hari ini diskusi mendalam terkait dengan paringan. Sebelumnya ini kepada Pak Sulin, monggo untuk rencana paringan itu seperti apa, nanti barangkali bisa ditanggapi Bu Andri dan kita buka sesi tanya jawab dan usul-usul kira-kira yang mau kita buat di paringan itu seperti apa, monggo rencananya seperti apa. Kepada Pak Sulin ya, silakan. Jauh mohon izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang di markas kita. Ya, ini markas kita, insya Allah nanti ya di Paringan. Mohon izin sebelumnya, jadi rapu enak aku ngadeg nih gini. Oke. Selamat bergabung untuk teman-teman, sahabat kita, saudara kita yang baru. Nanti perlu perkenalan ke depan ya. Ben ngerti wajah itu kayak ya. Aku sih kenal Mas Ari ini definitif atau belum untuk PJ Jiwat apa mewakili ya. Ini teman lama tapi baru ketemu ini. Oke. Terima kasih Bu Ani, Bu tadi apa? Bu Pikor ya. Iya gitu. Bu kasih tidak katanya. Bu koor, Bu sub koordinator KB. Ibaratnya burung terbang itu tidak jauh-jauh akan kembali ke sarangnya. Ya, sempat melanglang buana ke perwesean, ya, akhirnya kembali lagi ke alamnya. Oke, terima kasih Bu Ani. Insya Allah kita tersupport untuk kehadiran panjenengan. Sugeng rawuh Dr. Andri, luar biasa kita mendapatkan apresiasi kedatangan spesialis jiwa di sini ya. 2 tahun kita tidak ketemu ya Dok ya. Ketemunya di Paringan juga. Insya Allah mudah-mudahan ke depan Dr. Andri sering besok mesti pasti sering ke sini. Kayak yang dulu-dulu tiap Selasa ke sini. Nanti kalau perlu setiap hari di sini. Urusannya banyak nih ya. Oke, gambaran kita alhamdulillah Paringan sudah mendapatkan alokasi untuk renovasi
dan relokasi. Yang ini baru ya. Gambarannya yang sebelah ini untuk semacam terapi okupasi nanti ya, untuk keterampilan dan lain-lain ya. Kemudian yang di belakang itu untuk ruang ya, ruang tidur ya Mbak Elis, nggak rawat inap, ruang tidurnya di situ ya. Kemudian yang di sebelah selatannya ada unit untuk penerimaan ya, penerimaan pasien yang mungkin datang baik pagi maupun sore siang. Nanti insya Allah nanti yang berminat ke sini silakan mengajukan pindah ke Paringan, calling Bu Ani. Nah, ya kan? Nanti teman-teman saya ketambahan teman. Ya. Penak nih jiwa, penak merdeka, kan bebas ya. Ya, oke. Dan di sebelahnya ada ruang tindakan dan rekam medisnya memang disetting sedemikian rupa sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan Paringan ini nanti bermanfaat dan berdaya guna untuk kita dan mereka itu klien ya. Dan nanti insya Allah kalau di sini sudah jalan, penjenengan nggak usah repot-repot untuk melobi ke Caruban, ke Pasuruan dan lain-lain. Nanti di sini siap untuk rehabilitasi ya. Nah, nanti selama ini kita main lobby dan antri ya di Caruban. Mudah-mudahan setelah ini nanti jalan ya, teman-teman yang ada klien yang harus direhab nggak susah-susah. Saya yakin di lapangan ini puyang juga ya, karena ini masalah jiwa memang kompleks, baik dari sisi medis, sisi sosial dan ekonomi ya. Dan sosialnya itu yang sering orang tua kewalahan untuk merawat dan lain-lain. Nanti solusinya ke sini, nanti secara teknis monggo dinas mangke yang untuk menjalankannya. Apakah ini nanti free atau kita MOU dengan BPJS seperti yang di rumah sakit, monggo nanti banyak yang memberikan ya. Yang jelas insya Allah kita nanti bisa akses ke sini ya. Untuk info yang kita terima sementara yang dianggarkan memang untuk KTP Ponorogo ya. Dari luar Ponorogo nanti monggo kita bicarakan bareng-bareng gimana, karena ini yang sudah antri mau kesini tuh wah luar biasa Bu. Tapi apa boleh buat, belum ada temennya ya, insya Allah nanti ada rekrutmen baru. Yang jelas kalau yang sudah senior ini wis mantep nih daerah dewe, kecuali ada yang berminat ya. Nanti ada yang berminat kesini monggo ya. Mungkin jetis pengen, wah aku pengen Paringan, monggo ya. Oke. Ini gambarannya di belakang ada 8 kamar yang bisa diisi sekitar 2 ya. 2 bed bisa masuk ya, jadi nanti 16 bed ya. Dan mudah-mudahan nanti benar-benar bisa bermanfaat. Teman-teman nanti mohon bantuannya untuk pemecahan solusinya gimana ya. Monggo nanti jenengan usul pripun amrih enake dan amrih lancare ya. Jadi nanti kita enggak ada kesulitan untuk memfasilitasi untuk teman-teman kita yang tersayang, katanya Mbak Ani sekarang yang ODS itu yang tersayang. ODGJ sekarang sudah marak diganti dengan ODS ya. Nah, ODGJ sekarang kalau dulu orang gila, orang sinting, diganti ODGJ. ODGJ pun sekarang sudah termasuk stigma. Ya benar, di masyarakat ODGJ itu sudah masuk stigma. Jadi makanya sekarang diganti ODS, orang dengan schizofren ya. ODGJ sudah stigma sekarang ya. Kalau ODS masih belum banyak yang ya.
orang dengan schizofren. Ya. Lepas dari itu schizofren atau psikotik akut wis pokoknya ODS ngono wae. Termasuk depresi dan bipolar masuk ODS ngono wae. Karena ODGJ ya. ODGJ sudah masuk stigma, benar. Ya, di masyarakat kita memang pandai-pandai banget ya. ODGJ itu ODGJ ya, stigma. Makanya sekarang ada istilah ODS, orang dengan schizofren ya. Apalagi nanti orang edan ya, menyakitkan lagi. ODS saja sekarang sudah mulai masuk ranah stigma. Oke, teman-teman sepakat ya? Sekarang ODS ya, sekali-sekali lari wis kadung apa ODGJ ya. Nanti berusaha kita hapus untuk ODGJ. Sepakat? Siap. Ya. Karena ODS, orang dengan schizofren. Demikian gambaran yang ada di belakang kita, yang ada di Pustu Paringan ini. Untuk kelanjutannya, monggo silakan memberikan usulan, saran, dan pemikirannya agar Paringan ini nanti bisa berdaya guna. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar Mbak Harmuli, ya, titip yang satu ya, biar nggak hilang lagi. Untuk sana, yang pasien pernah. Oke. Untuk yang Ponorogo Utara, mohon maaf kemarin tak repoti. Atur suwun. Oke. Ada. Terima kasih Pak Sulit. Paling nggak teman-teman ada gambaran ya nanti seperti apa. Tetapi Bapak Ibu, ini untuk gambaran detailnya, kira-kira mungkin Bu Andri bisa kasih gambaran kita, karena di sini Bapak Ibu kemarin kan memang diusulkan ada UPT sendiri, jadi UPT Paringan yang dikhususkan untuk jiwa, tetapi ternyata tidak di ACC, tapi sebagai puskesmas jenengan yang di dalamnya ada penanganan kesehatan jiwa di Pustu Paringan. Jadi ini masih melekatnya di puskesmas jenengan. Jadi bukan UPT kayak rehab di Caruban itu ada UPT rehab itu enggak, tapi di sini itu bunyinya itu puskesmas jenengan yang melayani, memberikan pelayanan kesehatan jiwa di taruh lokasinya di Pustu Paringan. Jadi mungkin gambarannya Bu Andri monggo memberikan pencerahan kepada kita. Kita hari ini diskusi kira-kira baiknya itu dikemas seperti apa, karena kami nanti juga yang dari PTN Keswa itu nanti maju ke kabupaten juga, paling tidak mengasih gambaran kira-kira nanti pelayanannya kita seperti apa. Jangan sampai nanti tumpang tindih dengan kegiatan yang ada di rumah sakit umum, karena di rumah sakit sendiri itu juga ada rawat inap yang di sana pun poli spesialis kesehatan jiwa tiap hari dibuka. Dan tentunya kalau pelayanan rumah sakit lebih kompleks, di sana misalnya ada pasien dengan kondisi misalnya ada penyakit penyerta dan lain sebagainya, poli-poli yang lain siap untuk tujuan. Kalau yang di sini tentunya nanti rujuknya kalau memang butuh perawatan seperti itu, tentunya larinya ke rumah sakit. Tetapi kalau misalnya rehab, bunyinya UPT rehab itu memang punyanya sebenarnya kewenangannya ada di dinas sosial. Jadi bukan dinas kesehatan. Dan di sini karena bukan UPT, otomatis bunyinya tadi puskesmas jenengan, terkait itu pastinya kesehatannya tetap melekat. Jadi monggo berarti kira-kira gambarannya nanti seperti apa, karena kesehatan tetap kita bawa, tetapi nuansa kita lebih ke arah rehab. Jadi nanti teknisnya seperti apa mungkin nanti dari Bu Andri ada gambaran, kemudian teman-teman mungkin bisa mengusulkan. Monggo Bu Andri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kondisi sehat
pikir semoga kedepannya juga akan seperti itu. Nah, menanggapi dari Mbak Ani tadi sama Pak Sulim, kita flashback dulu dalam 5 tahun saya kembali ke Ponorogo ini. Memang alhamdulillah di tahun keempat kelima ini kita punya rawat inap, kita juga palingan sudah berkembang menjadi suatu layanan rehabilitasi. Nah, yang harus kita pastikan atau kita definitifkan, kira-kira pasien yang dirawat itu yang seperti apa. Kalau biasanya saya mengirim rujukan ke panti rehab, misalnya Caruban ataupun Jombang ya Pak ya, Jombang apa Kediri ya, itu mesti ada gini, pasien ini sudah dalam kondisi stabil. Jadi ada surat rujukan dari dokter spesialis bahwa ini sudah kondisi stabil, pengobatannya ini, misalnya ada clozapine 100 ml, trihexyphenidyl 2 ml, misalnya 2 itu nanti kita lanjutkan di sini ya. Yang nanti kan di sini ya wonten ya Pak Sulim ya, insya Allah nanti dilanjutkan di sini. Nah, kriteria ini nanti yang masuk screening siapa? Mungkin saya waktu masuk. Kalau pas belum bisa mungkin Pak Sulim bisa gimana ya, biar satu pintu gitu. Itu yang pertama. Kemudian seandainya nanti di sini dirawat baik-baik, apa yang akan kita kerjakan? Goalnya apa? Ini okupasi terapi atau memang pasien ini macam-macam. Banyak juga yang disabilitas. Nah, biasanya yang ditetapkan itu bukan yang baik-baik loh, biasanya itu yang mohon maaf mungkin daya diterima yang mana Pak? Apa yang nggak bisa jalan, apa yang ngebrok, apa yang kayak sembarangan itu, yang ini itu benar-benar sangat merepotkan. Nah, ini kita juga harus melihat nanti di sini ini setelah dapat terapi lanjut apa yang akan kita berikan. Apakah ADL saja, activity dari labnya aja, makan sendiri, tidur sendiri, aktivitas sederhana dulu disesuaikan dengan kondisinya, atau suatu kalau yang sudah stabil seperti di posyandu jiwa itu enak-enak aja. Tapi kalau yang masih dia sudah stabil tetapi tidak bisa mandiri, ini yang jadi masalah. Kalau stabil dia belum diterima karena membahayakan, itu juga mungkin di sini masih muda. Jadi harus dipikirkan pasiennya stabil atau butuh suatu treatment Mbak Ria. Nanti kan ada perawatnya juga yang di sini yang sip 3 orang itu yang dipikirkan. Yang kedua, jika pasien ini nanti fluktuasi ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Di sini sudah ada yang namanya obat emergensi ya Pak ya. Misalnya ngamuk lagi, mungkin di sini disuntik dulu. Kok delalah nggak bisa, silakan. Di sini wonten ambulan ya kayaknya ya Mbak. Langsung aja dirujuk ke RSUD karena gini. Senter jiwa ini kalau dari Bapak Bupati itu 2, Paringan sama RSUD. Jadi kita tidak bisa, kita harus berjalan bersama-sama. Yang sana jalan, yang sini juga jalan. Jadi kalau di sini jalan, sana tidak jalan karena lari ke sini semua juga kurang bagus juga. Nah, berarti kalau nanti memang ada eksaserbasi akut ataupun ketidakstabilan dirujuk ke sana lagi. Berarti ada suatu transportasi ke sana. Nah, seandainya di sini ini kan sudah rawat jalan, dudukan ya Pak Sulim ya. Jadi otomatis pasiennya kan akut seperti itu. Nah, ini solusinya nanti gimana? Bisa aja mungkin dirawat di sini, tetapi ya kalau suntikannya cuma sekali. Pasien-pasien jiwa ini yang akut biasanya 3-7 hari itu. Ya kalau sekali suntik misalnya yang rawat jalan itu baik, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa yang kasus-kasus itu untuk bulat, jadi sudah disuntik sehari 3 kali, suntiknya sek double sama dia sepam, oralnya sek clozapine, masih saja ngamuk, masih saja jebolin nopo-nopo. Itu kadang-kadang harus kita pikirkan juga. Jadi fixnya kalau memang pasien yang masih gaduh gelisah, kirim aja ke sana dulu. Seminggu setelah baik baru dikirim ke sini.
Nah yang mengirim siapa? Kadang-kadang pihak keluarga pun juga belum tentu mau. Mungkinkah dari kita standby transportasi tadi, bagaimana pembiayaannya? Apakah dibebankan sama keluarga atau pihak puskesmas? Sejauh mana keuangan dari dinas kesehatan itu mencukupi? Karena bukan hanya obat dan makan, termasuk perawatan itu juga. Lama di sininya. Kalau keluarga pasien sih pengennya yo tak tinggal. kalau keluarga pasien sih mikirnya yo wes tengono ae wis rasa dikumule. Nah ini harus kita pastikan di sini itu paling lama berapa lama. Kalau misalnya ada batas waktu sebulan ya sebulan. Berarti nanti kalau cuma kira-kira 16 ya Pak Sudin ya, 16 pasien itu muternya berapa lama atau bisa lebih lagi. Tapi kalau untuk rehab kalau kurang dari 2 bulan itu juga kurang maksimal. Bahkan di Caruban itu bisa sampai tahunan itu bisa sampai lama. Nah, monggo ini kita pikirkan biar kedepannya ini kita nggak suatu yang kita memang insya Allah kerja itu ikhlas nanti dibales sama Gusti Allah. Tapi kalau kita terus akhirnya hanya suatu kerja yang apa mbak namanya bukan ya kalau bisa diklaimkan BPJS ataupun yang lain. Terima kasih Dr. Andri. Itu tadi gambaran ya Bapak Ibu, gambaran ternyata kalau kita kemarin dapat anggaran ini sebenarnya kan karena sewan Pak Bupati, ternyata memang kemarin program prioritas Bupati adalah termasuk di dalamnya jiwa. Yang lain sudah satu kata, misalnya kita dari rumah sakit kemudian sebelum ke masyarakat turun ke sini, monggo Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan nanti rumah singgah itu, kalau saya pribadi dari Puskesmas Tono sangat apresiasi sekali. Mudah-mudahan di Paringan ini berjalan dengan sangat baik Pak Sulin. Mudah-mudahan kita juga berharap bahwa pasien-pasien ODGJ kita yang ada di wilayah yang penanganannya kurang maksimal mungkin bisa sementara dititipkan dulu ke rumah singgah seperti itu. Namun mungkin juga kira-kira selain itu mungkin juga banyak kendala juga Bu terkait dengan nanti bagaimana yang tadi disampaikan di depan, kriterianya apa seperti itu. Mungkin nanti Dr. Andri yang mungkin sebagai penanggung jawabnya, mungkin kriterianya apa, mungkin indikatornya apa pasien-pasien ini dari segi kesehatan mental, mungkin juga fisik juga, mungkin dari segi sosial ekonomi juga. Masalahnya apa? Mungkin 75%, 99,9% pasien ODGJ itu dari kalangan tidak mampu seperti itu. Mungkin dari tekanan, mungkin sudah ada indikator, mungkin dari masyarakat memaksa, dari anggota apa orang LSM atau apa memaksa masuk. Nah itu nanti itulah mungkin yang menjadi tantangan kita. Kemudian terkait dengan anggaran, memang kita itu sifatnya sosial, memang juga harus betul-betul kita bisa menganggarkan soal itu Bu. Masalahnya apa ya, pasien tidak mampu itu kalau dianggarkan dari puskesmas secara umum mungkin jelas mungkin
banyak yang menolak puskesmas itu gitu. Seperti jenengan nanti anggarannya seperti ini memang sulit seperti itu. Itu memang nanti indikatornya dari mungkin dari kesehatan mental, fisik, mungkin dari sosial ekonomi kita juga kita pikirkan seperti itu untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Pak Agung. Ini termasuk master juga ini ya dari Sutomo. Oke. Benar apa yang diutarakan Pak Agung ya. Jadi nanti mungkin kita memang harus pakai kriteria. Kalau di Caruban itu kriteria memang usianya yang usia produktif ya, yang diprioritaskan. Jadi batasan umur termasuk itu diprioritaskan. Karena kita juga harus membatasi paringan itu ben ojo jadi pembuangan. Ya. Paringan jangan dijadikan tempat untuk pembuangan, tapi paringan dijadikan tempat untuk merehab biar mereka bisa berdaya guna, syukur-syukur nanti berhasil guna. Nah, maka dari itu nanti prioritasnya selain usia juga mungkin termasuk kriteria kondisi pasien. Si ngeblok orang ini mungkin ya kriteria yang agak di bawahnya, karena target kita adalah untuk pemberdayaan ya. Bener ini rumah singgah, ini kita membatasi jangan sampai paringan ini tempat pembuangan ya. Nanti tolong teman-teman yang di jaringan yang di wilayah, jadi misalkan pasien yang sudah tidak mungkin untuk di-upgrade kembali dari kondisinya ya, mungkin kriterianya memang di bawah ya. Jadi kita utamakan yang bisa diberdayakan, paling tidak nanti ACL, paling tidak nanti ACL bisa bagus. Nah, syukur-syukur nanti kita bisa menjalankan ini terapi okupasi ini. Jadi mereka nanti setelah dari sini bisa mandiri, rakyatan sidik-sidik, syukur bisa maksimal. Nanti nggih, harus kita garis bawahi bahwa paringan jangan dijadikan tempat pembuangan. Oke, setuju? Oke, matur suwun. Terima kasih. Kami sampaikan selamat datang buat Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan yang alhamdulillah pada kesibukannya bisa hadir bersama kita untuk bersama memulai paringan ini di tahun 2022. Dan Bapak Ibu mohon berkenan kepada Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan untuk bisa memberikan sambutan dan arahan agar kami semua lebih semangat lagi untuk memulai program kesehatan jiwa di tahun mendatang. Monggo kepada Ibu Nina Yusi Haryati SKM Lukas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati konsultan kita Dr. Andri, Dr. Sun. Yang saya hormati Bu Ani, Kasih PTM serta seluruh tim. Yang saya hormati Pak Sulim dari Puskesmas Jenangan dan juga teman-teman pengelola program kesehatan jiwa Puskesmas. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan syukur alhamdulillah siang hari ini kita dipertemukan di Pustu Paringan. Saya setelah direhab terakhir juga baru ini, mungkin rekan-rekan sekalian barangkali juga ada yang baru pertama ya, ada yang baru pertama di sini. Alhamdulillah ada kesempatan untuk bisa sampai di sini. Semua ini tak lepas karena ridho Allah SWT.
Tak lupa salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dengan harapan semoga di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Rabbi. Teman-teman sekalian, mohon maaf tadi sebetulnya Bu Tiani minta jam 9, tapi kebetulan hari ini Bu Kepala Dinas Kesehatan yang baru itu kan sewu ke dinas untuk konsolidasi dan koordinasi, walaupun sebetulnya plan-plannya masih Maret, tapi karena atas perintah Pak Sekda harus sudah melakukan koordinasi dan konsolidasi, maka pada hari ini tadi ke Dinas Kesehatan. Jadi mohon maaf kalau saya tadi masih harus mendampingi beliau untuk koordinasi dengan teman-teman di Dinas Kesehatan. Dan juga kebetulan saya nanti per 1 Maret kan juga sudah meninggalkan Dinas Kesehatan, dan kebetulan tadi juga yang menggantikan saya juga hadir, sehingga saya harus mendampingi juga untuk kenalan dengan teman-teman di sekretariat. Jadi mohon maaf, dan saya tadi sebetulnya juga matur ke Bu Ayu barangkali berkenan untuk bersama-sama menjenengan sekalian. Ternyata karena ada kesibukan lain beliau tidak bisa bersama-sama. Jadi masih ada waktu yang banyak untuk nanti ketemu Bu Ayu. Kalau saya mungkin ini kita ketemu pertama untuk kesehatan jiwa, mungkin tadi dulu pernah ya di aulanya apa kalau nggak salah ya. Dan ini mudah-mudahan bukan yang terakhir, suatu saat mudah-mudahan masih ketemu lagi. Teman-teman sekalian, kalau kita membicarakan kesehatan jiwa itu sebetulnya kompleks ya Bu Andri mungkin. Karena kesehatan jiwa itu kan tidak hanya yang secara klinis diobati, dipasung, datang ke dokter Andri yang gitu, tapi sebetulnya barangkali di antara kita saja yang kemungkinan punya gangguan kesehatan kan juga ada sebetulnya. Karena kalau kita melihat perkembangan saat ini ya, tingkat stresor yang sangat tinggi ya, stresornya sangat tinggi, sangat memungkinkan kita juga sedikit banyak mungkin punya beban juga. Dan teman-teman sekalian, kebetulan Pak Bupati kita yang sekarang itu misinya itu bukan melanjutkan ya, kebetulan sejalan dengan misi Bupati yang dulu menginisiasi adanya Pustuparingan ya Pak Sulin. Nah, kemudian beberapa waktu vakum, sehingga pada saat itu yang bednya sudah ada, rawat inapnya sudah tersedia, itu terhenti. Dan untuk saat ini Pak Bupati kita salah satu misinya adalah bagaimana concern terhadap penanganan kesehatan jiwa. Sehingga pustu yang ada di sini itu sebetulnya memang Pustuparingan, nanti dalam pelaksanaannya akan dipisah antara pustunya sendiri dan juga untuk penanganan jiwa. Harapannya sebetulnya yang jiwanya, pelayanan jiwanya ini bukan punyanya pustu ya Pak Sulin, tapi program unggulannya Puskesmas Mirangan, hanya tempatnya di Paringan. Dan pelayanan yang ada di sini itu bukan hanya miliknya Puskesmas Mirangan, tapi milik kita bersama. Milik kita bersama. Terkait nanti konsepnya seperti apa, kita bicarakan bersama. Memang awalnya mulai dari kita masih merencanakan fisiknya ini kok dijuduli apa yo, itu saja kita sudah melalui proses diskusi. Kalau dibilang
rehabilitasi sosial gitu ya. Rehabilitasi sosial. Nek rehabilitasi sosial kira jenenge sosial. Kok jangan-jangan dinas sosial gitu toh. Kok dinas sosial. Tapi kan tujuannya ini nanti untuk menyiapkan teman-teman yang kebetulan punya gangguan jiwa yang memang butuh penanganan khusus, sehingga nanti setelah keluar dari sini itu bisa langsung hidup di tengah-tengah masyarakat, diterima masyarakat, yang punya keterampilan kan gitu, harapannya seperti itu. Sehingga ya wis lah jenenge apa, tapi tidak nyerempet Indonesia sosial arahnya, tapi nanti seperti itu. Hanya nanti konsepnya seperti apa perlu kita rumuskan bersama. Sehingga mungkin saat ini penjenengan semua diajak ke sini untuk melihat dan punya gambaran, barangkali nanti punya ide juga bisa memberikan masukan begitu. Dan yang jelas memang penanganan kesehatan jiwa, terutama yang punya gangguan jiwa berat, namanya gangguan jiwa itu kan tidak seperti penyakit flu, batuk, gini, flu kan mari gitu. Tapi kalau gangguan jiwa itu kayaknya istilahnya pulih gitu. Suatu saat akan dalam kondisi tertentu balik lagi, dan ya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa nanti yang menjadi misinya Bupati yang sebetulnya sudah kita laksanakan itu, harapannya misinya Bupati itu gayung bersambut atas apa yang sudah kita lakukan selama ini, sehingga lebih mendapatkan perhatian, lebih mendapatkan dukungan dari pemerintah, sehingga kesehatan jiwa yang sudah kita laksanakan selama ini menjadi lebih prioritas di dalam penyelenggaraannya. Teman-teman sekalian, tadi pagi sempat omong-omongan juga sama Bu Ani, Bu Andri. Pripun nggih Bina, apa di konsep nanti kalau perawatan kan sudah di RSUD. Nah dari RSUD mungkin sudah istilahnya sudah kondusif ya, sudah stabil. Nah, tapi stabil di sana belum pada taraf untuk bisa hidup bersama di masyarakat, karena juga masyarakatnya harus dikondisikan, kemudian harus lebih disiapkan kembali, dan proses penyiapan misalnya di Paringan ya gitu. Hanya berapa harinya kita juga mestinya kondisional juga. Pada saat di sini tetap Bu Andri ikut juga memberikan pendampingan dan juga konsultasi pada teman-teman. Nah, keterlibatan atas perawatan di sini itu tidak hanya diserahkan di puskesmas Minangan saja, karena nanti pastinya pasien yang ada di sini itu kan juga akan dikembalikan di wilayah masing-masing, sehingga dari teman-teman dari yang punya wilayah itu harus ada interaksi juga di sini, sehingga nanti membantu secara bergilir atau ditata seperti apa, biar keterlibatan di dalam penanganan itu bersama-sama. Hanya secara detail rinci monggo nanti bisa dirumuskan bersama, dan pastinya insya Allah dengan Buka Dinkes yang baru, yang energik, semangat, pasti punya ide-ide yang cemerlang, punya ide-ide yang brilian yang nanti bisa kita dukung bersama. Walaupun saya sudah tidak di dinas kesehatan, tapi jiwa saya adalah orang kesehatan, saya juga, sehingga mudah-mudahan saya juga masih bisa memberikan sumbangsih pemikiran, barangkali nanti masih dibutuhkan. Rekan-rekan sekalian, kalau saya lihat yang di sini ini senior mungkin sabaraan kan pulang ya Pak Heru, Mbak Yati, nggih, karena ketutupan jadi ya salah raketok, Mas Agus, nggih, selamat, tetap semangat walaupun kita sudah sama-sama tua, nggih. Tapi tidak kalah sama yang muda, jangan kalah sama yang muda. Kita harus tetap semangat mendampingi teman-teman, biar kita semakin tua semakin berkualitas hidup kita, ya. Semakin berkualitas, semakin berbobot ya. Yang pasti semakin berbobot. Minggir Mas Agus ini. Oke, teman-teman sekalian, selamat mengikuti kegiatan pada hari ini. Pertemuan program kesehatan jiwa, mudah-mudahan ke depan lebih semangat. Kita niatkan semua yang kita lakukan bermanfaat untuk sesama.
insya Allah dengan memberikan manfaat kepada yang lain, kemudian dimanfaatkan pahalanya pahala ya. Mudah-mudahan ya, dengan izin panjenengan semua dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terakhir kalinya kepada Dr. Andri, kami atas nama Dinas Kesehatan matur suwun sangat yang tidak terhingga, karena sudah berpengalaman di puskesmas juga ya. Kalau kita bekerja di puskesmas di jajaran kesehatan ya, kita tidak bisa berharap materi di situ. Tapi insya Allah yang kita lakukan kalau itu dengan ikhlas, kebahagiaan, kemudian kepuasannya lebih dari hanya sekedar materi yang kita terima. Karena materi itu kan tidak ada puas-puasnya. Tapi kalau kebahagiaan, kemudian kepuasan itu benar-benar tidak bisa diukur dengan materi. Apalagi kalau kita bisa membahagiakan orang, melihat orang yang bahagia itu nikmatnya tidak bisa diukur nih. Jadi sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Andri dan juga teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan lelahnya itu menjadi lillah ya. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Demikian tadi sambutan dan arahan dari Ibu Sekretaris Dinas Kesehatan, dan tentunya memotivasi kita Bapak Ibu, dan kita sudah terbiasa selama ini memang beda dengan menangani pasiennya yang lain. Kalau pasien yang lain mungkin kalau sembuh langsung kita ucapan terima kasih, bawa sesuatu kadang. Kalau pasien jiwa, kalau sudah sembuh yang dibawa apa? Karena kebanyakan pasien kita adalah pasien yang tidak mampu. Jadi biasanya kita memang selalu bersama diniati kita sebagai ladang ibadah ya Bapak Ibu. Dan terima kasih Bu Nina. Ini tadi kami mohon izin untuk bagaimana berdiskusi, memecahkan kira-kira yang kemarin belum kita konsep mendalam, itu kita konsep sesuai dengan yang di lapangan. Karena kalau kita misalnya kami yang di Dinas Kesehatan yang hanya satu kepala, itu rasanya lebih afdal kalau semua berpikir, banyak kepala ternyata bisa menelurkan sesuatu yang lebih hebat lagi. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang dari Puskesmas nanti mungkin kami aturkan ke Bu Sekdin terkait hasil diskusi hari ini, dan kira-kira yang mau disampaikan kepada Pak Bupati nanti konsepnya seperti apa, yang itu yang kita lakukan di masa awal untuk berjalannya palingan. Dan tentunya dengan melihat apa yang kita pikirkan hari ini, kita diskusikan, nanti barangkali yang kemarin rekrutmen tenaga dan lain sebagainya nanti bisa benar-benar dikonsep untuk kita menjalankan model yang sudah kita sepakati hari ini. Mungkin seperti itu, dan teman-teman semua semoga kita hari ini bisa membawa pemikiran yang dipakai untuk kesehatan jiwa di Ponorogo sampai di tahun-tahun mendatang. Dan tentunya panjenengan semua meskipun ide kecil mungkin saat ini sangat ditunggu untuk keberlangsungan program kesehatan jiwa khususnya di Paringan. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti diskusi kita lanjutkan. Terima kasih Bu Nina, dan nanti Bu Andri pun juga menemani kita sampai nanti, karena terkait dengan diskusi ini kalau misalnya kita tidak klopkan dengan RSUD tentunya akan menjadi sesuatu yang tumpang tindih. Jadi nanti kami memang Bu Andri ini yang pertama mengawali di Ponorogo untuk di rumah sakit, dan kemudian yang mengawali juga untuk yang di Paringan kemarin buka poli rawat jalannya kesehatan jiwa, dan sekarang pun harus menguras pikiran dan tenaganya lagi untuk bagaimana rumah rehab, ya bukan rumah singgah, bukan rumah rehab sosial ya, tapi ini bisa berjalan di Ponorogo yang mestinya dengan nuansa lain dibanding kabupaten yang lain. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.